Itu berat sih Mas. Bukan berat lagi, dan emang susah untuk menjual nama teoterapi yang tidak banyak didengar. Justru malah bakalan dipelesetin jadi toko buku pijet. Kok bisa? Kok bisa? Kan ada terapinya. Oh, Lidah orang Indonesia kan terapi gitu. oh iya. Padahal kan sastra, nggak pakai E. Jadi ada itu 1-2 pembeli itu. Mas, ada jual buku cara pijat tradisional. Kan bajigur. Itu bapak-bapak itu. Mungkin dia tukang pijat sih memang. Oke. Nama anak dari Mas Theo pun dikasih nama Zarathustra. Semakin malam semakin Semakin aman. berpikir ya. Banget dari tulisan Nietzsche itu kan kayak kita membaca itu seperti ayat-ayat. Seperti cerita gitu. Nietzsche menulis itu kan karena bergejolak agama waktu di Nietzsche zaman itu kan sangat kalau sekarang itu agama atau Tuhan banyak yang dibunuh lah. Oh, Gitu. oh, Makanya dia dijuluki pembunuh Tuhan. oh. Dalam mencintai Tuhan, memahami keindahan dan temukanlah kebijaksanaan. Itu intinya. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Selamat malam, Mas Theo. Ini selamat malam. Ini Malam menjelang pagi. malam menjelang pagi. Jadi memang kedatangan kita ke sini itu nggak direncana banget sih Mas. Jadi yang tadi malam tuh terus kemudian ada kesempatan untuk kita ke sini mampir di Jogja di Theo Therapy Book yang legend sih. Legend nggak sih Mas? Legend apanya? Iya legend dong. Mulai tahun berapa sih Mas? Baru umur jagung. Dari tahun berapa? 2015. 2015. Masa sih? Enggak dong. Aku tuh di sini udah. Yang mendirikan siapa? Kok kamu sok tahu? Tapi kan waktu itu ketika aku di sini tuh kayak udah lama banget sih. 2015. Aku merintis dari nol. Itu memang start 2015 tepat. Di Akhir bulan September. September ya. Oke. Pas. Jadi ini Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? Mas Theo, ini aku panggilnya Mas Theo aja sih. Apa gimana? Panggil siapa nih? Ahmad aja. Mas Ahmad ya. Kalau Jogja Ahmad. Kalau di Jogja Ahmad, kalau di tempat lain Beda lagi. beda lagi. Beda nama, beda rezeki. Oh. Karena Ahmad itu ya, jadi orang Jogja kalau buku kan, oh Ahmad Theo. Ahmad Theo. Ya, pasti dia tahu. Oh, kalau di teman-teman di Jogja Ahmad Theo Buan, dikenalnya ya. Oke. Mulai tahun 2015 akhir. Ini Mas, kenapa harus buku Mas? Kok buku gitu loh? Ya. Kopi kah atau yang lain kan? Ada rezeki kan, kalau dari hobi itu lebih bisa mengatur. Karena hobi membaca. Oh, berarti Mas Theo Hobi ini. membeli buku. Oh, oke. Berarti Mas Theo ini dari hobi ya, hobi membaca buku. Nah, aku pengen tahu nih, pasti teman-teman juga aku yakin yang mendasari nih Mas. Salah satu buku yang mendasari Mas Theo, Ahmad Theo ini untuk memulai karirnya di jualan buku. Karena gini Mas, di era sekarang nih ya, di era sekarang itu kayak yang minat pembaca itu kurang sih Mas. Bukan kurang, minim. Oh, malah minim ya? Ya, kalau bukan kurang lagi. Misalnya dari 10 orang paling 1 yang suka membaca. Oh. Dari 1 kampung itu paling cuma 1 yang suka baca. Wow. Baca aja. Wow. Tapi kita tantangannya kan seperti itu. Tantangannya kita menjual sesuatu yang tidak banyak untuk mengkonsumsi. Oke. Orang banyak mengkonsumsi
makanan, sandang, Pangan. pangan. Eh, Ya pangan, iya. sandang apa itu namanya. Oke, oke, oke. Itu kan 3 itu hal pokok. Ah. Kalau buku kan enggak. Oh. Jadi setiap orang pasti makan, minum, dan pakaian. Oh my god. Tapi tidak semua orang baca buku. Baca buku ya. Kita menantangnya itu. Oh, itu menjadi sebuah tantangan bagi Mas Theo ini ya, Mas Ahmad Theo ini ya. Iya, awalnya sih ya emang suka baca, passionnya di buku. Mungkin ya rezekinya ya di buku. Oh my god. Terus sampai yang ini tak pertanyaan tadi, kira-kira yang satu buku nih Mas. Satu buku yang itu menjadi motivasi Mas Theo untuk oke, kita jualan buku aja sih. Kalau satu nggak ada ya punya. Banyak ya? Banyak. Karena dasarnya kan emang buku. Aku nggak ada satu buku untuk jual buku nggak. Tapi dasarnya semua buku. Dari 3 kategori tepatnya. Oke. 3 kategori kan teologi. Teologi? Teologi itu tentang pemikiran Tuhan mau apa? Kita mau ilmu ketuhanan. Ilmu Itu teologi ketuhanan, atau teologi. agama. Terus Terus sastra. sastra. Nah, Oh, berarti ini singkatannya teoterapi ini ya? Filosofi. Oh, berarti T-nya teologi, sastra, dan filsafat. filsafat. Jadi itu 3 kategori itu yang aku suka. Oke, itu berat sih Mas. Bukan berat lagi dan emang susah untuk menjual nama teoterapi yang tidak banyak didengar. Oh my God. Justru malah bakalan dipelesetin jadi toko buku pijet. Kok bisa? Kan ada terapinya. Oke. Lidah orang Indonesia kan terapi gitu. Oh iya. Padahal kan sastra. Nggak pakai E. Jadi ya ada itu 1-2 pembeli itu. Mas ada jual buku cara pijat tradisional. Kan bajigur. Itu bapak-bapak itu. Mungkin dia tukang pijat sih memang. Oke. Dan Mas Theo menyediakan nggak buku itu? Ya enggak dong. Kita menjual buku yang enggak dibaca banyak orang. Oke. Dan memang apa namanya? Aku kenal Mas Theo ini dari semenjak kita dikontrakan ini sih Mas. Itu Ya, yang pertama kali lihat apa namanya sosok Mas Ahmad Theo ini kayak yang waduh, jangan main-main nih sama orang nih. Karena masuk pertama kali nih Mas. Enggak boleh dimainin karena aku laki-laki. Enggak gini Mas. Waktu pertama kali ke sini kan itu kamar Mas Theo di sebelah sana tuh. Paling kecil ya? Paling kecil. Ya. Tapi full buku Mas. Ya, Jadi kayak yang wah ini jangan main-main sama orang. padahal biasa aja ya. Iya sih. Biasa aja orangnya. Tapi orangnya keren sih. Mas Theo ini kan menurut aku keren banget. Kerennya gimana? Kamu jangan sok di depan terus bilang keren. Gini, banyak orang melihat seseorang itu memang dari ini Mas, dari tampilan luarnya dulu ya. Atau mungkin dari fashionnya. Kalau bahasa anak sekarang sih kayak yang outfitnya dulu gitu sih Mas. Cuman kalau kita udah kenal sama orang itu ya enggak Biasa lah ya. ya bagi Mas Theo biasa aja. Cuman bagi saya tuh kayak bisa apa namanya dari hobi yang hobinya itu tidak banyak orang. Bahkan Mas Theo sendiri tadi bilang kayak satu desa itu cuma 1 orang yang suka baca buku. Dan Mas Theo berani untuk menjual buku. Ya, dan depanku juga nggak suka baca buku. Itu kan salah satu contoh aja. Kayak bener sih, bener. Cuman Mas, kayak apa namanya lingkungan tuh pengaruh Mas. Sempet aku juga suka baca buku Mas. Gara-gara di sini. Iya, jujur aja nih ya, Iya. gara-gara di sini karena setiap hari nih, setiap Bangun hari. tidur lihat buku ya. numpuk. Iya, karena biasanya kalau pagi-pagi tuh udah banyak buku berserakan di depan kamar ya kan. Terus apa lagi, jadi setiap hari tuh kayak aku ngelihat ini buku apa gitu kan. Terus sering-sering kayak gitu, jadi penasaran sih. Cuman nih Mas, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih, belum pernah beli. Itu salah satu kejahatan. Iya, kok bisa? Iya, salah satu kejahatan. Oke lah, nggak beli di sini oke nggak apa-apa. Terus. Selama berapa tahun di sini, selama kuliah di sini nggak beli buku itu selalu kejahatan.
Oh gitu ya? Salah satu kegiatan intelektual. Oh nggak baca oke, tapi kalau nggak beli itu salah satu Oke. kegiatan. jadi 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 kayak yang apa namanya, teman-teman yang di Jogja jangan sampai kayak aku ya, jangan sampai kayak aku gitu aja sih mas, jangan sampai kayak aku. Ya, Oke, gini mas. padahal kan satu rumah itu yang tidak mengkonsumsi buku, yang tidak suka baca buku itu ya cuma Alvin. Aku juga mikir sih mas, kenapa gitu loh, aku sampai sekarang Ya, gini, aku sampai sekarang nih ya kayak yang kenapa sih aku nggak suka buku, nggak suka baca buku, padahal nih teman satu kamarku si Fauzi itu yang itu penggila buku banget sih, tapi kenapa aku enggak? bergaulnya kurang lama. Oh, Gaulmu kan sama perfilman. oke. Gaulmu kan di sini Memang Fauzi paling cuman berapa? Cuy lah. Gaul. Ya gini sih, untuk apa namanya, untuk minat sih mas, lebih ke minat. Kira-kira nih menumbuhkan minat untuk membaca buku nih di era sekarang ini yang notabene kayak yang apaan sih gitu loh. Bahkan ada yang bilang nggak penting, ada yang bilang seperti itu. Nah kira-kira mereka berdosa juga nggak kayak aku? Kalau dia memikirkan otak, memikirkan kualitas pemikiran ya sangat berdosa. Oh. Tapi kalau dia nggak memikirkan itu, yang penting untuk dia hanya memikirkan yang penting aku kuliah selesai kerja dapat duit, ya nggak mencerdaskan Pribadinya. dia hanya untuk masalah kekayaan, masalah kepuasan di material. Padahal kan ya seseorang itu bisa dinilai lebih hebat itu kan dari pemikirannya, dari pengetahuannya. Justru malah gini, ada beberapa orang itu suka baca sedikit, tapi yang penting dia punya koleksi buku. Karena passion, buku itu termasuk passion. Oke. Enggak ada. Ini termasuk salah satu ya baik untuk para pengusaha buku, penerbitan buku. Oke. Tapi nggak baik untuk anak-anak masa depan gitu loh. Karena kan hanya untuk dipajang. Hanya untuk misalkan kebutuhan sosmed atau apa. Oh my. Tapi itu hanya 1-2. Oke. Yang punya duit lah biasanya kayak gitu. Jadi ini mungkin misi ini apa namanya, teman-teman jangan kaget ya. Jangan kaget kayak apa namanya, kita dulu sering kayak gini gitu loh. Kita diskusi bukan diskusi sebatas ngobrol sih mas ya. Sebatas ngobrol yang apaan nih, kayak mana kamu nggak baca buku, nggak beli buku, itu kayak yang apa namanya, guyonan kita ya. Cuman nih aku juga menyesal sih mas. Kalau pribadi sendiri aku menyesal seperti ini. Ketika aku dihadapkan dengan dunia intelek yang saat ini, yang perubahannya yang cepat banget sih mas. Perubahan apa namanya, dari intelek yang dulu ke sekarang tuh kayak cepet banget, dan aku nggak bisa ngikutin itu mas. Tapi nggak ada namanya kata keterlambatan toh, kata pepatah. Oh iya sih. Tergantung diri kita sendiri mau memulai atau enggak gitu. Kalau udah tahun dia menyesal ya, kalau nggak dimulai ya buat apa kan gitu. Tapi aku kalau boleh jujur mas, aku udah sedikit sih udah mulai lagi cuman tidak seintens lah ya, karena memang basically kita juga udah apa namanya, naik level lah bahasanya. Naik level atau turun level sih ya? Naik level kita udah punya keluarga juga, terus kemudian kita juga harus apa namanya, punya kegiatan yang lain selain membaca buku atau mungkin mengkoleksi buku. Tapi itu penting banget mas, penting banget. Sebenarnya sih bisa, satu hari cuma 30 menit itu kan mudah toh, dari 24 jam. Oke. Berarti Masa dari 24 jam nggak ada waktu luang 30 menit? ada sih. Sebenarnya harusnya ada, tapi malasnya orang kan kalau udah
PW sudah nggak memikirkan sesuatu yang lain yang dia nggak mau mencoba gitu aja. Oke. Misalkan bangun tidur disiapin istri di depan rumah sambil ngeteh, sambil baca buku 30 menit. Ya mudah sekali sebenarnya itu. Aku masih melakukan itu. Sampai Biasanya sekarang? sebelum tidur. Sebelum tidur memulai untuk 30 menit. 30 Itu menit. harus setiap hari. Oh. Dan apa namanya? Itu menjadi salah satu metode ya, Mas. Ya, salah satu metode. Metode untuk kita suka membaca. Ya, suka Suka membaca. membaca. Karena membaca itu penting, men. Ya, tapi ya yang ngomong gitu seharusnya nggak kamu. Seharusnya yang suka membaca. cuman kan gini. Nggak apa-apa dong. Yo, papa. Karena gini, karena mulai dari situ mungkin aku akan selalu mengingat omonganku gini, Mas. Jadi aku harus yang aku udah ngomong kayak gini terus kemudian nggak terlakuin. Kayak Malu lah. iya, makan dari itu. Kita nggak melakukan sesuatu tapi nyuruh orang melakukan sesuatu itu kan kalau nggak punya muka ya banget. Oke, ini salah satu aku pengen tanya lagi sih, Mas. Metode lain untuk teman-teman di sini atau mungkin teman-teman yang apa namanya baru memulai untuk membaca buku. Buat aku juga sih, Mas. Untuk biar kita lebih suka lagi untuk membaca buku atau lebih suka lagi apa namanya mengkoleksi apa ya isi-isi dari buku itu untuk lebih kita bisa berpikir tentang apa namanya tentang sesuatu hal yang sebenarnya itu udah di secara keilmuan atau secara sastra juga tadi terapinya juga tapi bukan pijit ya bukan pijit lah ya gitu sih, Mas. Kita harus tahu personalnya dulu. Orang yang pengen suka baca buku itu pasti dia tahu kategori apa yang dia pilih. Orang pengen mulai pasti dia juga pernah membaca dong. Misalkan kalau kamu anak sosiologi kan harusnya aku ini pengennya buku-buku sosiologi nih atau pengennya misalkan ada seseorang tokoh penulis yang kamu nggak tahu tiba-tiba kamu tahu dan kamu klik ada nggak penulis ini atau biasanya kalau aku biasanya ditanya kayak gitu itu aku tanyain balik pernah baca buku apa atau belum pernah baca buku apa backgroundnya kamu apa gitu. Kita nggak bisa harus memilih sesuatu buku yang dia belum tahu apa-apa. Contoh anak apa SMA anak SMA kita oke lah kalau mereka dia kutu buku beneran ketemu nih apa kamu SMA pernah baca buku apa ini aku misalkan bukunya filsafat eksistensialisme misalkan pernah baca itu kan sesuatu yang hebat tapi kan jarang seperti itu. Aku belum pernah baca bahkan bacanya cuma sastra klasik dari Indonesia angkatan 45 atau 65 siapa namanya ini ya kan saya kasih tahu buku sastra kayak gitu aja. Berarti di metode Mas Theo untuk melayani juga ya melayani juga ada konsultasi sih ya. Iya sesuai umur sesuai minat juga minat dia juga. Kalau belum sama sekali ya kita kasih buku yang ringan-ringan. Contohnya nih, Mas, apa nih kalau yang ringan nih? Buku ringan apa ya? Semua sastra kita yang ringan banyak. Filsafat untuk pemula misalkan banyak. Kayak sejarah-sejarah untuk sejarah abad pertengahan. Kalau misal pengen tahu filsafat ya, kita tahu misalkan sejarah budaya atau sejarah yang ada kartunya gitu loh, ada gambarnya. Dari situ kan itu kan untuk pemula. Atau misalkan buku apa sastra untuk pemula sejarah sastra kan jadi situ kan ada penulisnya juga. Dari situ itu kan mudah sekali. Oke. Tapi kalau misalkan Mas aku pengen buku nih sejarah manusia dong yang rekomen ini udah kalau yang kamu kasih tahu yang buku sejarah manusia yang bagus. Berarti ya memang sesuai minat kemudian ya dari yang
Dari yang awal. dari yang santai-santai dulu ya, untuk menumbuhkan minat baca itu ya. Iya. Oke. Terus gini Mas, ini ya, kalau kita pengen ngakses nih, kita pengen akses untuk koleksi dari teoterapi nih. Ya ada, ini teoterapi.com ada. Teoterapi.com Ya, ada. Terus itu webnya. Terus di e-commerce Tokopedia, Bukalapak sama Shopee ada. oh, ada semua berarti ya. Nah, namanya sesuai buku teoterapi. Oh, teoterapi semua ya. Teologi, sastra, filosofi. Jangan sampai salah nulis dan itu. Jangan. jadi nanti buat teman-teman yang pengen nyari buku nih, karena aku yakin banyak orang-orang teman-teman di sana yang mau mengkoleksi dan pengen baca buku yang notabene kayak nyari buku teologi, sastra sama filosofi itu susah Mas. Susah dan nggak banyak orang yang nyari buku itu. Nah, jadi Sekarang itu banyak nyari itu buku-buku self improvement, psikologi populer. Kayak apa? Overthinking. Kan anak-anak sekarang kan katanya kan quarter life crisis. Apa atau tuh? quarter crisis of life atau apalah. Itu anak-anak sekarang kan kebanyakan pikiran, kebanyakan bucin, patah hati. Jadi otaknya sekarang itu bacanya kayak gitu. aku nggak mau terusin deh ini. Aku nggak mau terusin yang ini, kayak nanti kalau tak terusin bakal ngejebak aku sendiri deh, karena Mas Theo ini sedikit banyak tahu kisah. Aku nggak mau terusin. Oke, lanjut ke jadi nanti teman-teman yang pengen nyari buku di teoterapi bakal bisa dicari di link deskripsinya ya. Oke Mas, ini ada yang menarik nih, menarik dari Mas Theo nih. Sampai 5 tahun 2015. Ini udah tahun 2021 dan mau berakhir nih Mas. Nah, selama dari mulai berdiri nih sampai sekarang, yang membuat Mas Theo tetap semangatnya apa? Ya suka buku, Dari sukanya. bukan dari passion. Oh. Dari passion. Kalau kita nggak suka buku ya kita jadi pengusaha, jadi pembisnis buku belum tentu kita akan bisa bertahan. Oh my god. Tapi kalau kita benar-benar suka buku, cinta buku, itulah ya kita harus bertahan. Mau nggak mau ya namanya suka buku, Iya sih. ya itu. Iya, kalau udah suka sih ya. Kalau udah suka ya sudah lah. Kayak kita jatuh cinta sama seseorang itulah. Kalau kita sampai misalkan, ya jangan sampai lah ya, kita sangat collab atau apa itu, nah ya pasti nangis. Oke. Bukan karena uangnya, karena kita nggak bisa lagi untuk meneruskan buku ini agar sampai ke pembaca. Oh my god. Itu sih Makanya, poin. susahnya nanti berapa tahun lagi tapi nggak tahu lah. Ini kan ada apa ya? Antara buku di digital, Buku digital atau e-book itu kan Iya. udah diperjualbelikan, atau dia pengennya buku fisik. Oh. Nah, itu nanti akan tapi nggak tahu beberapa tahun lagi atau orang sekarang kan anak-anak muda sekarang kan pengennya kan di gadget toh. Dia Iya. sambil megang gadget. Heeh. Itu tapi aku yakin buku fisik itu sepanjang masa. Sepanjang masa. Karena dia lebih baunya ada, kertasnya ada. Itu bau kertas kan udah termasuk sebagai apa ya? Kita masuk di buku, bau kertas itu udah khas sendiri. Oke. Kalau di digital kan kita nyimpen misalkan rusak HP-nya udah hilang. Oh iya, bener-bener. Itu nanti ada mengalih ke sana. Udah banyak lah penerbit buku yang untuk menerbitkan di e-book itu. Oh, di ibu. Tapi kan itu rawan banget sih Mas. Ya sangat rawan, dan alhamdulillah masih banyak kok yang suka buku fisik gitu. Oke. Masih banyak. Nih mungkin lebih ke sosok nih Mas. Sosok yang menginspirasi Mas Ahmad Theo ini untuk tetap buku. Nggak ada. Kalau seseorang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aku lebih ke bukunya, bukan ke Lebih ke sosok bukunya. seseorang. Oh, oke. Terus yang ini apa namanya? Mungkin bisa disebutkan salah satu aja Mas. Salah satu yang menurut Mas Ahmad Theo nih, yang menggambarkan Mas Ahmad Theo aja.
yang menggambarkan Mas Theo sendiri nih. Apa kira-kira? Satu buku yang menggambarkan ini aku banget. Apa tuh? Nggak ada lah. Saking banyaknya buku yang aku baca itu, saya dulu emang awal-awal aku suka apa namanya, ada kan dari Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad kan nulis di catatan pinggir di Tempo. Catatan pinggir itu dia pasti artikel itu. Dulu aku sampai, karena aku nggak bisa beli bukunya yang tebel-tebel berjilid-jilid itu. Yaitu kalau catatan-catatan artikel lah, esai itu pendek. Itu sampai saya ngeprint sendiri. Saking aku misalkan apa namanya ke warnet, nyimpen ke Word, pindah ke Word gitu loh, di catatan pinggirnya si Gunawan Muhammad langsung aku print, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya, tapi sekarang ya udah punya koleksi lengkapnya gitu. Oke. Sekarang itu yang bikin apa ya? Ya banyak sih, kalau tokoh-tokoh filsafat kayak Nietzsche itu juga sangat berpengaruh. Oke. Nietzsche itu sangat berpengaruh karena makanya nama anak saya Anaknya itu kan terinspirasi dari Zarathustra, bukunya Nietzsche yang berjudul Spok Zarathustra, Sabda Zarathustra. Ya setelah kan nabi Ramajusi, agama Majusi, Zoroaster namanya. Ya, anak saya itu kasih nama Zarathustra. Oke, sedikit tentang Spoke of Zarathustra. Sedikit mungkin sedikit apa menurut Mas Theo nih yang membuat Zarathustra ini inspiratif, atau mungkin sampai apa namanya, nama anak dari Mas Theo pun dikasih nama Zarathustra. Semakin malam semakin berpikir ya. Oke, nah itu kan kayak gini Mas. Kayak aku sendiri nih bakal ngasih nama anak, itu kan yang pertimbangannya panjang banget nih Mas. Iya nggak sih? Kita ngasih nama manusia lah ya, yang nanti nama itu akan dibawa ada di nempel di manusia itu dari mulai dia lahir, kita kasih nama sampai nanti dia meninggal. Dan kalau di kepercayaan saya sih Mas, di kepercayaan saya itu namanya juga bakal nanti anak turunnya lagi, cici lagi. Kalau kita mendoakan kan sebut nama tuh Mas. Nah itu berat sih Mas. Kenapa? Kira-kira dari Zarathustra sendiri nih, menurut Mas Ahmad Theo nih, apa yang menjadi Mas Theo memutuskan untuk nama anakku Zarathustra? Zarathustra siapa sih? Zarathustra Zeron Ahmad. Zeron itu apa lagi Mas? Zeron apa lagi tuh? Ya, buka aja nanti di Google lah. Oke, jangan Google dong Mas. Kan malu juga gitu loh. Tadi udah dikritik abis-abisan loh, karena kita udah satu kontrakan, ketahuan lagi dari semua anak-anak kontrakan yang nggak suka baca aku. Jangan gitu dong Mas. Makanya tadi aku pengen matiin kamu. Gitu. Oke, lanjut Mas. Sama Zeron itu artinya tetap kayak filsafat, bijaksana. Terus aku panggilkan kasih terakhir Ahmad karena yang penting ya Nabi Muhammad itu. Dari semua kita mau ngasih siapapun namanya, terakhirnya harus Nabi Muhammad. Filosofinya gitu. Oke. Zarathustra sih aku karena suka banget dari tulisan Nietzsche itu kan kayak kita membaca itu seperti ayat-ayat, seperti cerita gitu. Nietzsche menulis itu kan karena bergejolak agama waktu di Nietzsche zaman itu kan sangat kalau sekarang itu agama atau Tuhan banyak yang dibunuh lah. Gitu. Makanya dia dijuluki pembunuh Tuhan. Dalam lagi, tapi kita nggak usah itu. Oke. Karena aku suka bukan karena dari Zarathustra sosok penulis, sosok nabinya itu enggak. Tapi Nietzsche menulis Sabda Zarathustra itu di bukunya di dalam itu sungguh sangat bijaksana semua. Oh, gitu.
kita nggak bisa walaupun ada nama kata membunuh Tuhan, tidak bisa langsung kita mengartikan Yes. membunuh Tuhan secara Yes. secara sempit, tapi harus luas. Oke, bener banget. Kita akan mengatasnamakan Tuhan untuk menjual. Oh, Ya enggak itu. Kalau Iya. sekarang kan banyak yang membunuh itu. yes. Makanya dijuluki membunuh Tuhan. Dan poinnya adalah bijaksana. sih. Bijaksana. Bijaksana. Men, itu berat sih, men. Sangat berat. Ini saya tapi ada Nabi Muhammad ya. Insya Allah dapat syafaatnya. Oke, Yang penting oke. Nih aku pengen mungkin teman-teman ada pengen kenal lebih jauh dengan Mas Ahmad Theo nih. Masih jomblo, masih jomblo. Kalau Nih, aku pengen nanya nama panjangnya siapa sih, Mas? nama panjangnya Muhammad Ahmad Syukron Ali. Muhammad Ahmad Syukron Ali. Syukron Ali. Yang ngasih nama siapa tuh? Kasih nama ya Bapak. Bapak ya? Bapak ini ceritanya gini. Pertama kita kasih nama Ahmad Syukron. Ah, awal Ahmad Syukron. Terus berapa langsung lama Bapak itu kan ngobrol sama saya. Mm. Le, aku yo ketoke kok salah ngekeki jeneng. Oh. Kowe esuk dadi muga-muga dadi wong kondang. Nek pengen dadi aku terakhir Ali. Ali kan nama bapakku. Itu kalau kita ada nama itu ya moga-moga nanti lebih bagus lagi. Kalau Muhammad Ahmad, aku rujuknya itu ke kiai saya. Ya, salah satu kiai saya Salah yang satu kiai. direktur Matolek Kajen. Oh, direktur. Karena kan namanya Muhammad Ahmad Syahal Mahfud. Oh, iya. Jadi iya, kan iya. Ahmad udah, Muhammad udah itu tauhid. Mentauhid itu akan lebih mengikat gitu loh. Oh. Lebih menekankan Oke. Muhammad Ahmad padahal kan sama itu. Iya sih. Jadi pengen tak tanyain cuma Ya itu nama tauhid kalau dalam segini nahwu itu tauhid, menekankan, ditekankan lagi. lebih yakin lagi Kayak ya. aku berarti? sayang kamu, kayak ada embel-embel lagi. Oke. Terus mulai jadi Mas nama Muhammad Ahmad itu ketika umur berapa, Mas? Aku baru-baru inilah 2016-an. Oh, baru juga. Berarti udah dewasa dong. Udah dewasa, emang udah dewasa. Oh. Itu pengen tapi udah di apa namanya kalau di bahasa Jawa itu kan bahasa Jawa, orang Jawa kan ngasih nama kan harus direstui dulu. Oh, Itu sudah. Iya, benar. Tapi secara KTP ya masih nama lama. Oh, oke. Jadi yang basic aku agak ini sih, agak curiga nih. Basic Mas Ahmad Theo ini yang suka baca buku, terus kemudian lebih suka ya mungkin lebih kategorinya lebih suka ke teologi, sastra sama filosofi itu kayak nurun dari ayah nggak sih? Nggak ada, itu karena aku kan kuliahnya di teologi. Oh, berarti ayah pun juga bukan nggak ada basic tapi nggak terlalu kuat di dunia teologi. Sastra. Teologinya kuat. Dia pakai bukunya siapa ya? Sasiti Jenar baca ada. Oh. Itu minjem dari temennya. Ada di rumah atau apa namanya lupa judulnya aku itu. Terus ada Sufinya Wali Songo ada. Itu tetangga saya itu koleksi buku-bukunya sangat banyak sekali. Dan bapak itu temannya bapak. Sekarang udah meninggal itu temannya itu Al-Fatihah itu. Oh. Koleksinya bagus-bagus. Dia salah satu yang aku tahu Soko Puluhan desa saya di Pati sana itu satu-satunya orang yang koleksi bukunya bagus dan banyak itu beliau. Oh. Dari mulai teologi, filsafat, sastra ada. Oke. Dan jangan-jangan ini dari bapak siapa namanya? Bapak Ali Syaroni. Bapak Ali Syaroni. Jangan-jangan ini salah satu doanya sih, Mas. Mas Ahmad ini salah satu doanya sih. Iya nggak sih? Sepertinya begitu. Ya anak lah tetap didoakan dong. Semua anak kan berdoa. Jadi kayak yang waktu itu mungkin ya. Ini menurut saya sih, Mas. Jadi
kalau ada salah sih ya biar aja sih kalau salah. Jadi kayak yang bapak dari Mas Ahmad nih kayak yang dia pengen bisa atau pengen belajar dari sebuah buku, kemudian terus dia berdoa semoga nanti anakku jadi orang yang pintar, atau mungkin ya pastinya semua orang tua pasti Iya, berharap kayak pasti gitu dong. ya. Cuman lebih spesifiknya kayak yang biar jadi ahli buku ya, kayak lebih ahli buku, mungkin lebih kayak yang pecinta buku. Karena di bapaknya kan nggak ini ya, nggak nyampe kan Mas. Waktu itu masih pinjem nggak sih? Masih pinjam, bapak masih pinjam karena kan untuk akses membeli buku di kampung kan susah. Oh, oke. Tapi yang bapak kan orang anak kampung biasa gitu loh. Dia nggak pernah jauh-jauh dari kampung. Paling jauhnya kan di pondok di Kajen. Tapi yang temannya ini kan pernah kuliah itu di luar. Jadi dia aksesnya untuk beli buku banyak. Itu satu desa yang ya termasuk apa ya? Mungkin jadi aku yang kedua. Oh, di desa Sokopuluan. Desa Sukopuluan yang Mas Ahmad jadi orang kedua nih. Iya. Setelah bapak siapa namanya? nama bapaknya teman saya itu lupa. Temennya bapak Mas Ahmad lupa. Enggak, kalau bapak saya kan Ali Sakroni, tapi Oh. temannya itu loh, tapi panggilannya itu Pak Dandang. Pak Dandang panggilannya. Pak Dandang. Oke. Itu sekarang udah almarhum sih. Oh, oke. Jadi kayak yang apa namanya? Mas Ahmad Theo nih. Mas Ahmad Theo orang kedua setelah Pak Dandang tadi. Ya mengklaim diri lah ya. Mengklaim diri. Lah mungkin tadi kalau Ebet observasi kan koleksinya masih kecil. Walaupun dia suka buku, tapi koleksinya kan belum banyak. Kalau aku kan koleksiku udah banyak, udah sampai ratusan lah ya. Iya Mas, aku Ini Ebet ini dia masih merintis untuk itu. Kalau tadi tapi Ebet satu apa ya? Mungkin dia bakal banyak nanti koleksi bukunya, walaupun dia suka kopi gitu. Dia tapi literasinya bagus. Oke. Literasinya bagus. Dan gini Mas, lebih ke pengaruh sih Mas. Pengaruh kalau menurut Mas Theo nih, menurut pandangan Mas Theo, pengaruh manusia yang bukan manusia sih ya, kayak kita yang apa namanya suka baca buku, itu imbasnya apa sih Mas? Dia tambah ilmu, Jelas. gitu. Tambah wawasan. Tambah wawasan juga. Itu Tapi kan cara berpikirnya nanti beda. Oh. Cara berpikir loh ya, bukan cara untuk mengatur, tapi cara berpikir nanti berbeda. Imbasnya apa ya? Sebenarnya dia bakal lebih mulia lah. Kalau saya yakin sih itu. Oh. Dia kalau cinta, bukan cinta buku lah, cinta ilmu lah ya. Dia akan dimuliakan oleh ilmu itu. Oh my God. Apalagi ditambah lagi dia suka Quran. Wah itu lagi. Itu berat lagi. Bakal lebih dimuliakan lagi dunia akhirat. Itu susah lagi. Tapi kalau kita nggak bisa salah satu kan, nggak bisa dua-duanya kan salah satu. Ya, tapi kalau anak mahasiswa, ini pesan saya. Kalau tidak suka baca buku, itu kejahatan intelektual. Sangat kejahatan intelektual. Buat apa kuliah kalau tidak suka baca buku? Bener, aku dukung itu Mas. Aku dukung itu. Mending nggak usah kuliah. Bener, aku dukung itu. Mending langsung kerja aja. Yang penting kan kuliah kamu kan untuk kerja. Kalau untuk itu ngapain kuliah? Oke. Ini imajinasiku nih. Ketika Mas Theo ngomong kayak gitu, jadi kayak ada sebuah buku besar gitu di depanku terus bilang, kamu telah melakukan kejahatan. Kan salah satu bangsa ini yang akan mati, itu salah satunya itu tidak membaca buku. Yang pertama kan kita membakar. Membakar buku. Tapi yang kedua ya kita tidak membaca buku. Jadi peran membaca buku Itu- bukan peran ya. Kayak kalau kita berkurang lah di jumlah masyarakat di dunia intelektual nih Mas, yang tidak suka baca buku, atau mungkin banyak omongnya tapi nggak suka baca buku tuh kayak yang
Ya itu mau ngelindur Lindur ya. Iya. Kayak- ini kayak aku ngomongin diriku sendiri nggak sih? Ini kayak Orang jadi ini mas, mungkin aku lebih tertarik nih mas, lebih tertarik dengan teologi mas. Kenapa harus teologi sih mas? ya kita kan diciptakan dari sana, dari Tuhan. Oh, Teoterapi itu mencakup semua apa namanya? Kalau saya menilai itu semua manusia. semua manusia. Kita beragama harus percaya Tuhan. Yes. Karena kita tagline-nya mencintai Tuhan. Ah. Oke, tagline-nya dulu ya. Teoterapi itu mencintai Tuhan, teologi, sastra memahami keindahan, Memahami keindahan. estetika, Ah. atau terus filsafat itu kan kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Mencintai Tuhan, memahami keindahan dan temukanlah kebijaksanaan. Itu intinya itu. Coba ulangi sekali Kalau lagi mas. tidak, kita suka baca, tapi kalau tidak, terakhir endingnya itu, ya dia akan lebih rebel, lebih apa namanya ya, pemikirannya akan enggak ke arah sana gitu loh. Ya udah berarti di situ. Oh, oke. Jadi mas, Mencintai Tuhan. mencintai Tuhan. Kan teologi itu Mm-mm. percaya Tuhan, Mm-mm. memahami keindahan. Memahami keindahan. Sastra kan berbagai macam penulis sastra kan ada sangat-sangat indah perbedaan itu. Terus Dan temukanlah kebijaksanaan. temukanlah kebijaksanaan. Terkumpul dalam Terkumpul dalam satu teoterapi. teoterapi. Itu satu kata yang nanti akan masuk KBBI. Oh my god. Itu cita-citanya itu. Oh. Walaupun ya masih belum banyak, tapi aku pengen itu teoterapi masuk KBBI gitu. Teoterapi masuk di KBBI. Itu saya sangat pengen di situ. Sekarang udah nyampe mana tuh kira-kira? Ya belum nyampe apa. Masih banyak. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.